Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ulfa Nur Anissa, Siti Aisyah, dan Asmiranda. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, langsung saja kita masuk ke pemahaman dasar ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah sesuatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntunan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Adapun penyebab dan cara mengatasi kecelakaan. Penyebabnya yang pertama, faktor manusia. Faktor pertama penyebab kecelakaan kerja dari faktor manusia adalah perilaku manusia itu sendiri saat melakukan kerja. Hal ini menekankan bahwasanya sikap pekerja terhadap kondisi kerja karyawan sangatlah penting. Kecelakaan dan juga praktik kerja yang aman merupakan hal penting lainnya untuk diperhatikan. Kebanyakan kecelakaan kerja disebabkan oleh kecerobohan pekerja tersebut dan juga ketidakpedulian karyawan dalam suatu keadaan. Pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi pula. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu ada desain tempat kerja, kebisingan, lokasi kerja, lantai licin, suhu, dan penerangan. Yang ketiga, ada faktor peralatan, di mana dalam faktor peralatan merupakan hal juga yang banyak menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya yaitu dengan kondisi mesin yang digunakan pekerja. Perusahaan harus memastikan dengan berkala terkait dengan kondisi mesin yang digunakan pekerja untuk tetap memadai. Faktor peralatan lainnya yang mempengaruhi kecelakaan kerja misalnya posisi mesin dan juga rancangan alat yang digunakan pekerja. Selain dengan pemeliharaan dan juga survei berkesinambungan terhadap mesin yang digunakan akan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Rancangan alat juga mempengaruhi kecelakaan kerja karena suatu alat harus dirancang sedemikian rupa sehingga mempertimbangkan keselamatan pekerja. Sedangkan posisi mesin dapat mempengaruhi kecelakaan kerja karena di posisi mesin tertentu jika ditata tidak sesuai dapat menimbulkan ketidaknyamanan pekerja dan juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Adapun cara mengatasi kecelakaan kerja, yang pertama, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang maksimal mampu menyebabkan kecelakaan kerja. Karena itu cara mengatasinya dengan pelatihan keselamatan dan juga kesehatan kerja kepada karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pelatihan kesehatan kerja merupakan pendidikan yang di dalamnya menyangkut proses untuk meningkatkan keterampilan karyawan di luar pendidikan yang berlaku. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri. Mungkin orang lebih familiar dengan sebutan APD atau alat pelindung diri. Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang ketiga, standar operasional prosedur atau SOP. Yang tidak kalah penting lainnya berlakunya SOP dalam kinerja pekerja tersebut. SOP sendiri untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Karena itu sangat penting untuk karyawan melakukan kerjanya dengan menggunakan SOP dan juga perlu diingat untuk perusahaan